Selamat pagi dan salam sehat bagi jemaat Tuhan HKBP Resort Sutoyo. Salam. Sebelum kita menjalani hari ini, Rabu 20 Oktober 2021, marilah kita lebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang akan menyapa dan menyemangati kita menjalani hari ini dikutip dari surat Rasul Paulus yang kedua kepada jemaat Tesalonika. Di 2 Tesalonika 3 ayat 5 dikatakan demikian. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Dalam bahasa Batak dikatakan, Sai ditugu-tugu Tuhanima rohamuna tu holong ni rohani di bata, dohot tu habengeto ni Kristusi. Demikian firman Tuhan untuk kita hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, menjadi Kristen pada dasarnya tidaklah mudah. Boleh dikatakan menjadi Kristen itu sangat sulit. Mengapa demikian? Karena Kristen bukan saja berbicara tentang berkat, sukacita, damai sejahtera, ibadah, berdoa, dan lain sebagainya. Tetapi Kristen mengajarkan kepada umatnya untuk selalu setia dan taat melakukan firman-Nya di situasi dan kondisi apapun. Cerita Yesus disalib merupakan bukti bahwa salah satu yang harus digumuli orang beriman adalah bagaimana kita benar-benar hidup sesuai dengan apa yang diinginkannya. Bersedia menanggalkan keinginan-keinginan daging, bahkan sampai pada bersedia untuk mati dan sengsara seperti Kristus. Butuh keseriusan dan komitmen dalam bertuhan, bukan hanya sekedar menjadi pengikut Kristus. Jemaat Tuhan yang baik, firman Tuhan hari ini kita akan belajar soal ketabahan Kristus. Ketabahan atau ketekunan adalah sebuah kebajikan Kristiani yang sangat hakiki. Alkitab memakai kata hupomone untuk ketabahan sebanyak 31 kali. Kata hupomone bukan saja berarti bertahan, akan tetapi kata tersebut mengandung makna bertahan untuk bertahan. Sikap bertahan di sini bukanlah sekedar sebuah kesabaran yang pasif, sembari menanti persoalan akan usai dengan sendirinya, seiring dengan berjalannya waktu. Ketabahan adalah sebuah sikap aktif yang bersedia berjalan maju dan memperjuangkan apa yang diyakini sebagai kebenaran yang dari Tuhan. Ketabahan bukanlah keputusan untuk membelakangi badai dan berlindung di balik punggung orang lain, namun keputusan untuk berjalan menghadapi badai. Ketabahan juga bukan seperti pelari sprint yang jarak 100 meter yang begitu bertenaga namun cepat pula kehabisan tenaga. Namun ia ibarat pelari maraton yang mungkin tidak begitu cepat lajunya, namun konstan, lama, dan tidak sudi berhenti jika belum sampai pada tujuan. Ketabahan juga menggambarkan kemampuan menanggung penderitaan dengan ikhlas dan tabah, sehingga dapat melewati segala bentuk kesulitan dengan tetap menempuh jalan kemenangan. Jemaat Tuhan yang diberkati, dalam realitanya kehidupan Rasul Paulus telah melewati proses kehidupan yang menunjukkan bahwa dirinya selalu tabah dalam menghadapi berbagai macam penderitaan. Boleh dikatakan pengalaman hidupnya selalu didominasi dengan penderitaan dalam banyak hal. Namun sebagai Rasul Kristus, Paulus hidup untuk tetap menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga, dan berpuasa. Semuanya itu ia lewati dengan ketabahan. Kesulitan-kesulitan yang dilaluinya menjadi guru baginya. Setiap kesulitan yang menghampiri hidupnya, Paulus jalani dengan hupomone, tabah yang bergantung pada kekuatan dari Tuhan
yang tak terbatas. So, jika kita hidup menghadapi pergumulan dan penderitaan, jangan pernah mengeluh dan menyerah pada keadaan. Berdoalah dan andalkan Tuhanmu. Jalanilah hidup ini dengan hupomone. Tuhan akan memampukan kita menjadi pemenang kehidupan, sehingga dapat bersaksi bahwa kekuatan dan ketabahan itu datangnya dari Tuhan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Amin. Tuhan memberkatimu. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas kebaikan-Mu kepadaku. Firman-Mu mengingatkanku untuk selalu hidup seperti yang Engkau kehendaki. Ya Tuhan, tanpa-Mu aku tidak sanggup untuk melakukan kehendak-Mu. Bantu dan kuatkanlah aku untuk menyenangkan hati-Mu. Amin. Selamat beraktivitas jemaat Tuhan yang baik. Ingat 5M, memakai masker, mencuci tangan di air yang mengalir dengan sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilisasi dan interaksi. Semoga Tuhan menyertai kita. Horas.